عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan kitab salawat, kita masuk kitab Al-Adhkar. Secara khusus beliau memiliki kitab Al-Adhkar lebih lengkap, lebih menyeluruh dari apa yang beliau bawakan di Riyadhus Shalihin ini. Beliau awali dengan I'lam ayyuhal abd at-ta'i', ketahuilah wahai hamba yang taat. Beliau hanya menyeru hamba yang taat, karena hanya hamba-hamba yang taat yang selalu berzikir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya, tetapi lisannya kurang basah, bibirnya, lidahnya kurang bergerak untuk berzikir. Sudah salat, sudah, atau mungkin zikir habis salat, sudah. Dia tidak basahi bibirnya dengan zikir ketika berjalan, duduk, berbaring, nunggu pesawat, nunggu kereta, ya, dan itu banyak. Sekarang kita balik. Kita lihat saudara-saudara kita yang ketika nunggu pesawat misalnya, nunggu kereta misalnya, ngantri di dokter rumah sakit misalnya, bibirnya selalu basah dengan zikir. Dia kurang suka main handphone misalnya, ngerumpi misalnya. Dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan zikir. Ya. Adakah dia jarang sholat? Adakah dia sering meninggalkan puasa Ramadan? Adakah dia dekat dengan zina, khamar, judi? Saya kira tidak. Ya. Di sini tepat. Ya. Beliau suruh i'lam ayyuhal abdut ta'i', ketahuilah wahai hamba yang taat, karena hanya hamba-hamba yang taat yang membasahi bibirnya dengan zikir. Anna Allah jalla wa ala lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman, bahwa Allah tidak mewajibkan kepada para hamba satu kewajiban, salat misalnya, puasa misalnya, umrah, haji, kecuali pasti ada batas waktu. Haddan ma'luman, ada batasnya. Bolehkah kita salat dimanapun, kapanpun? Tentu tidak. Salat duha jam sekian, salat duhur jam sekian, salat tahajud jam sekian,
sholat witir jam sekian dan seterusnya. Ya, bisakah kita berpuasa setiap saat? Ya tentu tidak mungkin. Puasa pasti siang, nggak mungkin ada puasa malam. Apalagi zakat, apalagi umrah, apalagi haji, pasti ada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Ya. Thumma a'dzara ahlaha fil 'udri. Kemudian setelah itu Allah memberi udzur. Jam 2 malam baru tidur karena pulang safar, bangun-bangun jam 6, setengah 7 misalnya. Allah memberi udzur untuk salat subuh jam setengah 7 itu. Ya. Begitu juga puasa Ramadan. Pas Ramadan kita sakit atau safar, maka kita qada di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah misalnya. Allah memberikan udzur. Biasa kita qiyamul lail hampir tidak pernah putus. Sekali waktu kesiangan, sekali waktu tertinggal, maka boleh dilakukan di waktu-waktu duha. Sebagaimana yang contohkan oleh Nabi SAW, bahkan disabdakan oleh beliau dengan mengatakan dengan istilah hizb, meninggalkan hizbnya. Apa yang dimaksud dengan hizb di sini? Ibadah. Bisa solat, bisa bacaan Al-Quran yang rutin kita lakukan, karena sebaik-baik ibadah sunnat adalah yang rutin kita lakukan, madawamal abdu wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun ringkas. Itulah solat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, ghayra dzikr, kecuali zikir. Untuk zikir tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Tadi di bus, di kereta, di rumah, di halaman, di masjid, dimanapun. Ya. Fa inna Allah tabaraka ismuhu lam yaj'al lizikri haddan yantahi ilaih. Allah tidak membatasi, tidak ada batas waktu, kapanpun, siang, malam, pagi, petang. Oleh karena itu, walam ya'zar ahadan fi tarkihi illa maghluban ala tarkihi, maka tidak memberi udzur. Ya, artinya ya ngapain diberi udzur seperti kesiangan tadi? Orang kapanpun boleh, ya kapanpun bisa, ya, sambil berjalan, sambil duduk, sambil apapun yang memungkinkan tentunya. Ketika tidak memungkinkan, butuh konsentrasi penuh, ya, operasi misalnya, ya tentu tidak, ya. Ya seperti tadi, sedang jalan, sedang berdiri, sedang menunggu sesuatu. Faqala jalla wa ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah dengan menyebut asma Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. 3 ini contoh, bukan batasan. Disebut 3 karena umumnya manusia. Ketika tidak berdiri, ya duduk. Ketika tidak berdiri, tidak duduk, ya berbaring. Ya, bukan berarti keadaan
keadaan lain tidak boleh. Apa yang belum disebut di sini, berdiri, duduk, berbaring, jongkok misalnya, apakah tetap berzikir? Iya. Ya. Atau posisi-posisi lain yang tidak disebutkan di sini, maksudnya dalam segala hal. Ay bil laili wan nahar, wa fil barri wal bahri was safari wal hadari wal ghina wal faqri was sihhati was saqami was sirri wal ananiyati wa ala kulli hal. Siang, malam, di daratan, di lautan, ketika safar, ketika mukim, ketika berkecukupan, ketika dalam keadaan fakir, sehat, sakit, kan tidak terhalang. Kalau sholat dengan berdiri mungkin terhalang, puasa apalagi. Kalau zikir tidak terhalang. Sakit justru memperbanyak kan? Tidak bisa ngapa-ngapain, insya Allah masih bisa menggerakkan bibir, masih bisa menggerakkan lidah. Silahkan, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, seluruh kalimah-kalimah thayyibah. Wasirri wal alaniyah, sir atau jahar, wa ala kulli hal, dan dalam keadaan semuanya. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Sebagian saudara-saudara kita mengartikan zikir banyak ini banyak orangnya, rame-rame berjamaah, jelas ini keliru. Yang dimaksud banyak di sini adalah sering, seperti tadi, dalam keadaan berdiri berzikir, dalam keadaan berbaring berzikir, dalam keadaan duduk berjalan, semua dilewati dengan zikir. Ya. Ketika tidak ada sesuatu yang lebih baik, sekedar ngobrol, sekedar chattingan, sekedar nonton TV, ya, tentu jauh lebih baik kalau berzikir. Kecuali ada sesuatu yang lebih baik dari zikir. Apa? Majelis ilmu misalnya, atau sedang mendengarkan ucapan keluh kesah ibu kita, ya, kita dengarkan apa yang menyebabkan beliau sedih misalnya. Ya, tentu ini lebih besar dari sekedar kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini lebih besar, wajib kan, sedangkan ini tidak. Nah, kalau tidak ada apa-apa atau sesuatu lebih kecil, maka jangan lupakan zikir, zikran katsira. Lianna zikra min ajallil qurbat, semulia-mulia kurbat, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah hanya ada satu cara. Jangan mengatakan banyak cara. Yang benar satu cara. Cara siapa? Cara Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bolehkah dengan cara di luar cara Nabi? Tidak boleh. Buat apa ada beliau? Buat apa Allah mengutus
beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, kalau kita boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang belum pernah beliau contohkan. Buat apa? Tidak ada fungsinya kalau begitu. Itu makna Muhammadur Rasulullah. Seandainya syahadat itu cuma satu, la ilaha illallah, mungkin. Terserah kita. Yang penting tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mau salat apapun, mau cara apapun. Ada satu lagi syahadat, Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika menyembah Allah, ikhlas karena Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu harus memakai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal, dan seluruh ibadah pada hakikatnya apa? Dari mulai solat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran dan seterusnya, pada hakikatnya adalah zikir itu sendiri secara luas, ya. Mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah membahas tentang surga neraka, membahas tentang hak dan batil, membahas antara syirik dan tauhid, kita duduk mendengarkan, disebut apa? Zikir. Fas'au ila zikrillah badharul bai'. Jika terdengar azan Jumat, maka tinggalkan segala bentuk jual beli dan bersegeralah kepada zikrullah. Segeralah duduk mendengarkan khatib berkhutbah. Disebut zikir secara arti luas. Sepertinya di hadis ini dipersempit, dirinci tentang zikir-zikir qauliyah, ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau satu persatu. Wasalikuhu ala sabili amnin wa aman. Orang yang terus berzikir ini insyaallah akan berada dalam keamanan. Ini salah satu faedah dari zikir. Tidak meninggalkan zikir, selalu membasahi bibir kita dengan zikir, ya. Wal fawaidul lati yastaniha la yu'abbaru anha lisan. Faedah-faedah yang bisa dipetik dari zikir ini tidak bisa ditakbir dengan lisan, ya. Karena saking besarnya, saking mulianya, lisan tidak sanggup mentakbir, mengistilahkan, mewujudkan dalam bentuk kata-kata. Wala yuhitu biha insan, dan tidak diketahui oleh seorang manusia sampai mana keutamaan zikir itu. Secara umum, manfaat dari ibadah sampai di mana manusia tidak tahu. Ketika mati masuk surga, baru tahu. Oh, ini rupanya. Sebagaimana manusia yang masuk neraka baru tahu betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya, betapa berbahayanya zina itu, khamr itu, judi itu, korupsi itu. Baru tahu nanti. Hari ini tidak ada yang tahu, ya, kecuali orang-orang yang sikoh terhadap qala Allah wa qala Rasul, lalu betul-betul menggigit dengan gigi geraham, walaupun barangkali tidak faham. Yang penting ini dilarang, ini disuruh, ya. Tahu secara hakikat sulit, kecuali para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tahu persis, ya. وَلَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ
minaz zakirin Allah kathiran hatta yulazimul adhkara al-ma'thurata an muallimil khair. Tidaklah seorang hamba masuk dalam kelompok az-zakirin, az-zakirat, tidak bisa, kecuali dia melazimkan zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang muallimul khair, satu-satunya pengajar kebaikan di umat ini, yang pertama kali mengajarkan kebaikan di umat ini. Yang lainnya Abu Bakar, Umar, para sahabat mengikuti beliau. Beliaulah yang pertama, sang muallimul khair, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Maka nanti beliau akan ajarkan kepada kita apa yang diucapkan oleh Nabi ketika hendak menaiki kendaraan, ketika mendengar azan, ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika mau tidur, bangun tidur, ketika melihat hilal, bukan hilal Ramadan ya, tidak sahih melihat hilal Ramadan, doa khusus. Yang benar hilal ya, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, sama zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak ada bedanya antara Ramadan dengan di luar Ramadan, sama dengan sujud. Tidak ada bedanya antara sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud terakhir. Sebagian saudara kita beranggapan bahwa sujud terakhir lebih utama, maka memanjangkan sujud terakhir untuk berdoa. Ini keliru. Yang benar, seluruh sujud sama. Baik digunakan untuk berdoa. Macam-macam nanti akan beliau bawakan. Dan apa yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dikarang-karang. Jika sudah ada, sudah terkenal, sudah masyhur, tapi itu tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam atau sahih, maka atau tidak sahih, maka kita tinggalkan. Ya. Ada beberapa seperti tadi. Zikir khusus melihat hilal Ramadan. Yang benar, yang sahih, zikir ketika melihat hilal. Kemudian ada tambahan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini wasyarafata wad-darajata ar-rafi'ah, ini juga tambahan yang tidak warid, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau sama sekali dari awal sampai akhir tidak sahih. Apa misalnya? Makan sangat masyhur, terkenal, Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Ini tidak warid, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih hanya lafaz bismillah saja, tanpa lafaz ar-Rahman, tanpa lafaz ar-Rahim. Dan banyak sekali. Bahkan di dalam kitab beliau Al-Azkar, ya sama dengan kitab-kitab yang lain, tidak ada yang sempurna. Maka para ulama termasuk Syekh Salim, termasuk yang mengomentari mana yang tidak sahih. Ya, seperti kitab yang sedang kita baca ini, Riyadhus Shalihin, sudah berapa kali kita mendapati hadis dhaif.
Karena memang tidak sempurna. Masih ingat ucapan al-Imam Syafi'i, "Aballahu ayyutimma illa kitabahu." Allah enggan, Allah tidak mau membikin satu kitab sempurna di muka bumi kecuali kitab Allah sendiri, Al-Quran. Maka selain Al-Quran bisa dikritik, termasuk Sahih Bukhari. Kitab sahih, kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari, sepakat para imam, masih bisa dikritik. Tidak ada yang sempurna. Termasuk kitab Al-Azkar. Nanti ada zikir-zikir yang ternyata tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأن هذا الدين وأن يدل دلالة واحدة على أن هذا الدين القيم لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الإنسان إلا أحصاها وجلاها. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini, Islam ini tidak meninggalkan kebaikan bagi manusia yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil. Tidak ditinggalkan. Tidak ada kaidah ini sepele, ini kecil. Tidak perlu dibahas. Ini sepele, ini ringan, ini kecil. Ngapain capek-capek kita membahasnya? Imam Ahmad marah ketika beliau ditanya tentang satu permasalahan, lalu Imam Ahmad sebagaimana imam-imam yang lain tidak mau asal jawab, beliau buka musnadnya, tidak ketemu, buka lagi, tidak ketemu, buka lagi, tidak ketemu, mungkin sampai berjam-jam. Yang nanya ini mungkin kasihan ya, memberatkan beliau, lalu mengatakan, "Sudahlah Syekh, ini enggak terlalu penting." Marah beliau. Tidak ada dalam agama ini yang tidak penting. Ya, kalau dunia banyak, bahkan proyek miliaran sebetulnya enggak penting, enggak dibutuhkan oleh dirinya. Ya, karena yang dibutuhkan oleh kita makan berapa suap sudah kenyang, berpakaian selembar dua lembar, ya, rumah yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya. Sebetulnya dia tidak butuh dengan uang miliaran itu, dan akan ditinggalkan pasti. Enggak penting. Kalau urusan akhirat, urusan agama, tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting, semuanya besar. Hanya belum nampak. Nanti akan nampak ketika kita sudah sampai akhirat. Betapa nyeselnya kita menghabiskan waktu hanya untuk dunia. Betapa bersyukurnya orang-orang yang menghabiskan waktu untuk beribadah taat kepada Allah, saatnya memetik hasil. Ya. Bahkan ada seorang kafir yang sepintas mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas yang membahas berbagai macam masalah, maka dia penasaran. Orang kafir tokoh ini sepertinya pendeta atau pastor, lalu bertanya, "Hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Apakah nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Ya, mereka kaget. Berbicara tentang agama, kok bahas utang piutang, perdagangan, jual beli di luar harga, siasah syariah dan seterusnya, kok ada semua. Bagi mereka agama nggak jauh dari pahala, dosa, pahala, surga, neraka. Ya,
Masalah pembagian waris mereka nggak ada. Bagaimana apabila ada seorang pemimpin yang sudah dibaiat, lalu muncul pemimpin kedua? Ada nggak jawabannya di Taurat dan Injil? Nggak ada. Di Al-Quran dan Sunnah ada. Jika sudah ada pemimpin memimpin kaum muslimin, lalu muncul di salah satu provinsi mengaku pemimpin juga, dia apa? Kata Nabi, dia apa kan? Dibunuh, diperangi. Barangkali mereka tidak punya jawabannya, Islam punya. Ketika seorang sahabat ditanya, apakah betul Nabimu mengajarkan kepada engkau segala sesuatu? Dijawab oleh sahabat ini, ya. Allamana Rasuluna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Betul. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara buang air. Sesuatu yang sangat sederhana, yang pribadi sekali ya, diajarkan oleh Islam. Ada sunnahnya dari Nabi SAW. Bolehkah menghadap kiblat kalau berada di tempat terbuka? Bagaimana kalau tidak ada air dan seterusnya? Ini tidak ada di agama-agama lain ya. Bahkan sampai bersin apa yang diucapkan oleh orang yang bersin, lalu yang mendengarkan orang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan apa dan seterusnya. Ini saya kira tidak ada di agama-agama lain. Betul-betul tidak meninggalkan kebaikan sedikit pun, kecuali pasti diajarkan. Maka yang tidak diajarkan pasti nggak ada kebaikan ya, nggak usah ngarang. Kalau bersin alhamdulillah, kalau menguap tutup, kalau sendawa ya, kalau nggak ada jangan ngarang. Ini kan habis makan, berarti alhamdulillah. Jangan ngarang, harus ada sunnahnya dari Nabi SAW tadi ya, an muallimil khair, harus dari sang pengajar kebaikan Nabi Rasulullah SAW. Maka kalau tidak ada dari beliau jangan ngarang. Mau dari Imam Syafi'i, mau dari Imam Bukhari, mau dari seorang sahabat, kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka jangan. Ini berbeda dengan sebagian kaum kita di negeri kita ini, seolah boleh doa-doa itu. Bahkan antum sering dengar barangkali dengan bangganya seseorang, alhamdulillah saya baru saja mendapat ijazah ini, zikir ini ya. Seolah kiainya itu, gurunya itu pencipta zikir, bukan Nabi SAW ya. Dan dia nggak pernah bertanya, ya syekh, ya kiai, apakah ini dari Nabi? Nggak pernah bertanya seperti itu, dan tidak diajarkan. Seolah seorang kiai, seorang syekh, karena ilmunya sudah mumpuni, boleh mengajarkan zikir-zikir tertentu, hizib-hizib tertentu. Dan itu terjadi. Sebagian tarekat-tarekat sufiyah seperti itu, mengamalkan ucapan ini, zikir yang tidak ada riwayat dari Nabi SAW ya. Panjang beliau membahas tentang di awal muqaddimah Kitabul Azkar ini. Saya pilihkan beberapa saja. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُسِنَّ لِلنَّاسِ نَوْعًا مِنَ الذِّكْرِ وَالْأَدْعِيَةِ غَيْرَ الْمَسْنُونَةِ. Ya, ini dia. Tidak boleh bagi seseorang untuk membuat sunnah, untuk
manusia, mengajarkan kepada manusia zikir, doa-doa yang tidak masnunah, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Yang justru ini dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama di negeri kita ini dan di beberapa negara-negara Islam lain, mengajarkan ini, ya, apa yang mereka istilahkan dengan ijazah. Mendapatkan ijazah, kalau tidak diberi nggak boleh katanya, ya. Jadi masing-masing orang beda. Maka yaitu tadi, kalau mendapatkan ijazah dari syekhnya, gurunya, itu bangga, bahagia, dia pilihan. وَيَجْعَلُهَا عِبَادَةً رَاتِبَةً يُوَاظِبُ عَلَيْهَا النَّاسِ, yang akhirnya menjadi ibadah yang rawatib, berulang-ulang, yang didawamkan oleh kaum muslimin. Ini tidak boleh, ini berbahaya. فَإِنَّ هَذَا إِبْتِدَاءٌ فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ini adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama yang tidak pernah diizinkan sama sekali oleh Allah. Allah tidak mengizinkan doa-doa tertentu dengan lafaz-lafaz tertentu, hitungan-hitungan tertentu, tempat-tempat tertentu, kecuali tidak diatur-atur, ya, bebas seperti di pembahasan awal tadi. Silahkan mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau astagfirullah, mau la hawla wa la quwata illa billah, terserah, sambil apapun. Ingat, jangan dihitung. Masih ingat 3 hal, ya, yang dengan 3 hal ini mestinya dapat pahala jadi dapat dosa, mestinya sunnah jadi bid'ah. Awas 3 hal ini. 1, menentukan hitungan, menentukan bilangan. 10, saya mau 70, 100, 500, 1000. Tidak boleh, kecuali hitungan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menentukan hitungan. Kadang ada 3, ada 7, ada 10, ada 25, ada 33, ya. Paling banyak 100. Tidak ada riwayat Nabi menyuruh zikir-zikir tertentu 300 misalnya, 400 misalnya, atau 4444. Itu angka-angka yang dikarang oleh ahlul bidah. Atau 7777 misalnya, ya. Dan saya pernah dengar salah satu dari mereka, termasuk tokoh, justru rahasia-rahasia zikir itu bisa muncul karomahnya, kehebatannya itu di bilangan, itu di angka, ya. Semakin yakin kita bahwa bid'ah itu sangat disukai oleh iblis. Maka dengan angka-angka, dengan bilangan-bilangan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis senang. Karena jelas ini menyimpang, kan? Maka diberi sesuatu oleh iblis. Ya. Enggak mudah masuk angin misalnya. Dibikin laris dagangannya misalnya. Dibikin, terserah iblis. Ya. Iblis kan terus mengawasi, setan mengawasi manusia. Ini sukanya apa, ini sukanya apa. Maka manusia insya Allah pasti tertipu oleh setan, oleh iblis, pasti. Kecuali yang berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul. Mana ada manusia tidak tertipu oleh iblis, oleh setan, sementara dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Mana ada, pasti tertipu, pasti neraka. Neraka kan berarti tertipu oleh iblis, ya. Maka satu-satunya yang menyelamatkan kita dari tipuan iblis adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada yang lain? Tidak ada.
beliau menyebut sebagian syah-syah tarekat sufiyah seperti yang kita bahas tadi ya. Betul-betul luar biasa iblis syaitan menipu, menggoda mereka tarekat sufiyah. Dan para ulama sepanjang zaman terus memperhatikan ini, ada perhatian terhadap masalah zikir ini. Salah satu yang besar ini beliau membawakan ucapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار. Ini pujian dari Ibnu Katsir bahwa para ulama banyak menulis kitab-kitab zikir yang berhubungan dengan zikir di malam hari, di siang hari, dan seterusnya. Beliau memberikan contoh seperti Imam An-Nasai, Al-Ma'muri, dan lain-lain. Tapi yang terbaik yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin. Siapa Muhyiddin? Imam An-Nawawi. Beliau tidak suka dengan sebutan ini, ya, dengan nama ini. Beliau tidak suka beliau dinamai dengan Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Ini nama yang berlebihan, beliau tidak suka. Tapi sekali lagi, kitab Al-Azkar yang dipuji oleh Ibnu Katsir tidak sempurna sebagaimana kitab-kitab lain. Ada sesuatu yang perlu dibahas di situ. Salah satunya adalah Syekh Salim sendiri. Walidzalika amadtu ila tahqiqatihi ala tahqiqihi wa tashihihi wa tankihi ahadithihi bibayani sahihiha min sakimiha. Maka aku telah mentahqiq, mentashih, memilah mana hadis-hadis di dalam kitab Al-Azkar, mana yang sahih, mana yang tidak. Ya. Dan saya kira beliau bukan yang pertama. Sebelum beliau ada beberapa imam yang telah mensyarah kitab Al-Azkar sekaligus mengkritisi mana di antara hadis-hadis ini yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Ya, untuk malam ini tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.